Halo Azhar, gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik, baik, terima kasih. Azhar, sudah makan hari ini? Sudah sarapan ya? Baik. Nah, kali ini kita akan berbincang sebentar. Nah, Azhar, kemarin Bu Yuda dengar dari teman-teman ini. Teman-teman melapor ke Bu Yuda, katanya Azhar sering ini ya, menendang, kemudian mencubit, kemudian mendorong teman-temannya ketika bermain. Nah, bahkan kemarin Hana teman kita nangis kira-kira didorong Azhar waktu bermain di kelas. Betul nggak? Betul. Betul sekali. Oke, nah baik Azhar. Nah, kita akan coba ini ya, melihat apa sih sebenarnya permasalahan yang ada itu ya. Nah Azhar ingat tidak keyakinan kelas kita? Ingat. Kira-kira keyakinan kelas bagian mana yang Azhar langgar ini? Menyakiti teman, pintar sekali. Nah, kemudian Azhar, kira-kira kalau menyakiti teman itu perbuatan yang baik apa tidak? Tidak, ya, pinter. Nah, tapi di sini Bu Ida melihat melakukan sebuah kesalahan itu adalah satu hal yang wajar, tidak apa-apa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, seperti yang Bu Yuda pernah lakukan juga ketika kecil. Bu Yuda juga terkadang melakukan salah. Bahkan sampai saat ini juga Bu Yuda pernah melakukan kesalahan. Tapi tidak apa-apa. Dari kesalahan-kesalahan itu, apakah Azhar mau memperbaikinya? Ya. Mau, ya. Oke. Kira-kira apa sih yang membuat Azhar melakukan hal-hal itu gampang menendang, kemudian gampang mencubit, gampang mendorong temannya? Kira-kira kenapa ya? Kadang-kadang buat jengkel sama nggak sengaja. Kenapa kok teman-teman Azhar ini bikin jengkel? Kadang-kadang kalau mau main yang jadi udahan. Terus apa lagi? Sama kalau mau jajan minta dijajain. Oh gitu ya. Jadi kalau giliran jadi pada waktu main gitu, oh sudah yuk gitu. Azhar jengkel, kemudian ditendang gitu ya. Baik Azhar, karena jengkel tadi ya, iya Bu Yuda juga mengerti. Terkadang memang ketika kita bergaul, terkadang punya rasa jengkel juga ya sama teman, sama orang lain seperti itu. Tetapi apa yang terjadi apabila kita menyakiti teman terus-menerus menurut Azhar? Ditakuti. Oh, Azhar jadi ditakuti teman ya, jadi nggak punya teman dong. Ya, kira-kira apalagi akibatnya kalau ada teman tiba-tiba ditendang, dicubit, didorong gitu? Kira-kira apa yang bisa kemungkinan terjadi? Cedera, pinter. Kalau cedera mereka kira-kira kesakitan nggak ya? Kesakitan. Kemudian kalau mereka sakit, apakah mereka bisa ke sekolah? Tidak. Ya, Azhar. Nah, banyak sekali akibatnya ketika Azhar menyakiti teman ya. Ternyata ya, kita tahu menyakiti teman itu satu hal yang benar-benar tidak baik, ya. Menurut kamu nih, hal-hal baik apa yang dapat kita sepakati ke depannya? Tidak menyakiti teman. Pintar, tidak menyakiti teman. Berarti kemudian apa lagi? Kelas menjadi kesepakatan, tidak menyakiti teman, tidak gampang apa? marah. Tidak gampang marah. Jadi belajar untuk bersabar. Menurut Azhar, kelas yang menyenangkan
itu yang bagaimana? Kelas yang damai. Kelas yang Damai. damai. Kemudian kelas yang bagaimana lagi? Tidak berisik. Tidak berisik. Iya ya, yang damai, tidak berisik. Nah, kira-kira kenapa kok kelas harus damai, tidak berisik ini? Kira-kira? Agar nyaman. Oh, agar nyaman ya. Belajarnya bisa Tenang. tenang ya. Ketika Azhar dewasa nanti, kira-kira Azhar ingin menjadi apa? Presiden. Apa? Presiden. Presiden. Kenapa Azhar ingin menjadi seorang presiden? Agar negara semakin maju. Agar negara semakin maju. Pintar sekali, kamu hebat sekali ya. Agar negara bisa menjadi semakin maju. Kemudian kalau ingin menjadi seorang presiden, berarti apa saja yang harus dipersiapkan Azhar ya? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Apalagi nak? Menjaga negara agar menjadi makmur. Iya, menjaga negara agar menjadi makmur. Iya, kira-kira persiapannya bertanggung jawab, belajar lebih giat, kemudian menjadi anak yang hebat dari sekarang. Begitu ya Azhar. Terima kasih sudah ngobrol hari ini sama Bu Yuda. Nah, Bu Yuda, dari perbicaraan kita hari ini kita sudah tahu apa permasalahannya dan bagaimana penyelesaiannya. Ya, berarti Azhar harus semakin apa? Sabar. Berarti Azhar tidak boleh gampang memukul, tidak boleh gampang menendang, apalagi mendorong. Ya, baik Azhar, sudah cukup pembicaraan kita hari ini. Bu Yuda berharap besok pagi Azhar tidak lagi melakukan hal-hal yang menyakiti teman. Gitu ya. Baik, kita akan kembali ke kelas. Terima kasih Azhar, kamu anak yang hebat. Sama-sama Bu. Iya. Selamat pagi Rafa. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Baik Bu. Baik. Hari ini sudah sarapan? Sudah. Sudah. Sama apa sarapannya? Sama bayam. Sama sayur bayam. Siapa yang masak? Ibu. Ibu. Wah, ibu hebat sekali ya. Nah, Rafa, kita akan berbincang sebentar tentang satu hal. Ya, Rafa bersedia? Bersedia. Oke Rafa. Nah Rafa, Bu Yuda kan kemarin itu checking absensi. Nah, dari hasil checking tersebut, Bu Yuda melihat ternyata Rafa sering datang terlambat. Iya, Rafa sering datang terlambat. Bahkan itu terjadi bukan hanya sekali, 2 kali, tetapi sering kali ya. Iya, betul tidak ya? Betul. Nah, Rafa ingat keyakinan kelas kita? Ingat sekali ya, keyakinan kelas kita yang kita buat di awal tahun pembelajaran kemarin. Nah, Rafa, kira-kira kalau datang terlambat melanggar keyakinan kelas kita atau tidak? Melanggar. Oh, melanggar. Iya, di bagian mana ini? Karena sering terlambat. Iya, sering terlambat. Karena pembelajarannya dimulai pukul 7. 7. Baik Rafa, kalau sering terlambat seperti itu, apakah itu merupakan perbuatan yang salah? Salah. Apakah Rafa bersedia memperbaikinya? Bersedia. Bersedia, pintar sekali ya. Nah, oke. Sebenarnya Bu Yuda ingin tahu ini, kenapa sih Rafa sering datang terlambat? Karena bangunnya kesiangan. Oh, bangunnya kesiangan. Apakah ibu tidak membangunkan, atau mungkin kakak, atau mungkin ayah gitu? Kakak kan juga sekolah, ya? Tidak membangunkan.
Sudah membangunkan. Kalau ibu Sudah. membangunkan juga. Terus kenapa bangunnya siang? Karena bangunnya keblok. Oh, karena bangunnya keblok. Iya, baik. Nah, kemudian kalau kita bangunnya keblok, bangunnya kesiangan, terus kira-kira kalau sampai diri sekolah telat, apa sih akibatnya menurut Rafa? Ketinggalan pelajaran. Iya, ketinggalan pelajaran. Ketinggalan pelajaran, teman-temannya sudah mulai membaca, sudah mulai menulis, sudah disiapkan. Ya, baru datang ya. Kemudian apa lagi nih akibatnya? Mengganggu konsentrasi teman-temannya maupun Rafa sendiri ya. Jadi menurut kamu hal-hal baik apa yang dapat kita sepakati di kelas untuk memperbaikinya? Tidak datang terlambat. Tidak datang Terlambat. terlambat lagi ya. Berarti Rafa harus bagaimana ini dari rumah? Bangunnya harus bagaimana? Harus belajar bangun lebih pagi. Iya, belajar bangun lebih pagi lagi dan melakukan segala sesuatu lebih cepat. Makannya jangan terlalu lama, mandi jangan terlalu lama. Begitu ya. Menurut Rafa, kelas yang baik itu suasananya yang bagaimana? Yang nyaman. Yang nyaman. Nyaman menurut Rafa itu yang bagaimana sih? Tidak sering terlambat. Kemudian kelasnya nyaman dilihat, bersih, ya, tenang, iya, oke, tidak ada yang terlambat, jadi semua kompak ya datang bersama. Kita mulai bersama-sama di jam yang sama. Nah, Rafa, kalau sudah dewasa, Rafa ingin menjadi apa? Menjadi polisi. Menjadi polisi. Menjadi polisi, kenapa sih menjadi polisi? Karena ingin membantu masyarakat. Membantu masyarakat. Baik sekali ya Rafa ya, yang membantu masyarakat. Berarti kalau menjadi seorang polisi itu harus bagaimana nih? Harus disiplin. Pintar sekali, harus disiplin. Kalau menjadi seorang polisi harus disiplin. Berarti Rafa harus mempersiapkannya dari sekarang. Pintar lagi ya, pintar sekali. Kalau mempersiapkan dari sekarang, berarti tadi pembicaraan kita tepat sekali ya. Mulai besok pagi Rafa harus bagaimana ini? Harus belajar disiplin. Belajar disiplin. Bangunnya bagaimana? Bangunnya harus lebih pagi. Iya, bangunnya harus lebih pagi. Ya, kemudian melakukan persiapan di rumah harus dengan apa? Cepat atau santai-santai saja? Cepat. Harus cepat supaya tidak terlambat. Begitu ya Rafa. Nah, terima kasih untuk pembicaraan kita hari ini. Bu Yuda berharap besok pagi tidak ada lagi yang terlambat di kelas ya. Rafa bisa datang lebih awal, kemudian bisa persiapan di kelas juga ya. Jadi Rafa tidak ketinggalan lagi. Rafa juga nggak bingung lagi ketika mau masuk kelas ya. Seperti itu Rafa. Siap? Siap. Baik Rafa, terima kasih sudah ngobrol hari ini bersama Bu Yuda ya. Iya, sampai ketemu di kelas. Oke Rafa, sampai ketemu nanti. Hai, namaku Ashar Mardika. Aku kelas 3C di SD Negeri Gedongan 1. Di waktu-waktu yang lalu, aku sering menyakiti teman-temanku.
ku dorong, ku cubit, dan terkadang ku tendang ketika aku jengkel. Tetapi setelah aku diajak berdiskusi sama Bu Yuda, aku mengerti tentang kesalahan-kesalahanku. Dan sekarang aku berusaha agar tidak mudah marah lagi sama teman-temanku. Terima kasih Bu Yuda. Halo, nama aku Rafa Raditya. Aku bersekolah di SD Negeri Gedongan 1. Kemarin aku sering terlambat dan ketinggalan pelajaran. Tapi sekarang aku tidak ketinggalan pelajaran karena sudah diajak berdiskusi dengan Bu Yuda. Jadi aku tahu kesalahanku. Terima kasih Bu Yuda.